Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai. Saya merasakan bahwa kadar keimanan saya sendiri itu naik turun. Kadang merasa semangat untuk beribadah, kadang merasa malas sekali untuk beribadah. Contoh kecilnya saja, ketika mendengar azan itu kadang-kadang saya malas untuk segera berangkat ke masjid. Ini apakah merupakan godaan jin atau memang karakter saya? Maka saya tanyakan kepada teman saya yang lebih tahu tentang hal seperti ini. Maka jawaban teman saya adalah bahwa benar setan itu selalu menggoda manusia. Dia menggoda salah satunya dengan membuat perangkap, namanya perangkap setan, Semuanya perangkap setan itu mengarah pada fitnah dan kesesatan. Di antaranya adalah yang pertama adalah halwat dengan perempuan bukan muhrim. Jadi bernafsu dengan perempuan yang itu bukan suami atau istrinya atau muhrimnya. Halwat dengan perempuan akan mengarah pada fitnah. Dan ini adalah pekerjaan setan. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan perempuan yang bukan muhrim kecuali setan menjadi orang ketiganya. Oleh karena itu, Islam melarang dan mengharamkan berhalwat dengan perempuan yang bukan muhrim. Ya, kita lihat kadang-kadang ada yang sudah suami istri sah, memiliki anak itu sulit, memiliki keturunan itu sulitnya bukan main. Tetapi ketika dengan yang bukan suami atau istri sahnya itu mudah sekali memiliki keturunan. Nah, inilah setan berperan di sana menggoda manusia, menjerumuskan. Nanti akan dijadikan teman setan di neraka. Yang kedua, salah satu perangkap setan juga ketika perempuan keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian, maka setan akan memperhiasinya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, setan duduk di muka wajah perempuan, lalu dia menghiasinya dengan siapa yang melihat wajahnya. Dan dia duduk di pantatnya, menghiasinya, menggoda orang yang ada di belakangnya. Yang ketiga, perangkap setan yang lainnya adalah gejolak muda dan waktu yang senggang atau waktu kosong itu bisa digunakan, biar digunakan oleh manusia itu untuk hal-hal yang jelek. Dalam sebuah syair diungkapkan, sungguh gejolak muda dan waktu yang kosong akan membawa kepada kehancuran seseorang. Maka usahakan jangan hanya termenung di rumah, adakan kegiatan, adakan kegiatan yang positif, teruslah berusaha. Bahkan hanya beribadah, hanya berdoa saja itu pun bukan merupakan hal yang baik. Harus tetap berusaha. I'mal lidunya ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wudan. Jadi Anda bekerja seolah-olah itu mau hidup terus, dan Anda beribadah seolah-olah besok mau meninggal dunia. Oleh karena itu ada sebuah atsar sahabat yang menyatakan, sesungguhnya Allah tidak senang kepada gejolak muda dengan waktunya yang kosong, yang terbuang sia-sia. Sebab apabila masa muda tidak menyibukkan diri dengan hal positif untuk kebaikan di masa yang akan datang, baik dalam hal agama ataupun dunia, maka setan akan bersarang di dalam hatinya. Dan dia akan bertelur lalu mengerami biar beranak pianak terus setannya itu. Dia akan berkembang biak di dalam hatinya itu. Demikianlah setan berkembang biak dan melahirkan keturunannya lebih cepat daripada perkembangannya hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Karena setan tercipta dari api dan mata api adalah cocok dengan tempat yang kering.
dia akan lebih cepat menyebarkan nyala dan kobarannya. Demikianlah halnya dengan nafsu syahwat pada jiwa muda yang kosong waktunya. Tak ubahnya seperti jerami yang kering, sangat berpotensi untuk bertenggernya api yang dinyalakan oleh setan. Seorang yang bijak pernah berkata, sungguh dalam jiwamu apabila tidak kau sibukkan dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan kebatilan. Dan bersarangnya setan di dalam hati seseorang pemuda akan membisikkan godaan yang menggiring pada kemungkaran dan keburukan. Pada pemuda yang bahagia adalah dia yang memenuhi waktu hidupnya dengan aktivitas positif dan bermanfaat dengan kesungguhan, serta menjadikan ilmu dan ketakwaan sebagai batas yang memagari dirinya dari setan. Dialah pemuda yang tergolong kepada orang yang akan mendapat naungan Allah di hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemuda yang menjadi kebanggaan negerinya dan membawa kebahagiaannya bagi kaumnya. Dialah pemuda yang bermanfaat bagi nusa bangsa, agama, dan keluarganya. Yang keempat adalah perangkap setan. Yang keempat adalah khamar dan perjudian. Khamar ini adalah minuman yang memabukkan, ekstasi, narkoba, dan sebagainya. Juga perjudian secara online atau perjudian yang tradisional. Keduanya adalah perangkap setan, sebab khamar merupakan sumber setiap kerusakan dan kemaksiatan. Dengan meminum khamar, manusia akan hilang kontrol karena akalnya sudah tidak steril lagi, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, minuman khamar termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah nomor 91, yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan perjudian itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Itulah perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Khamar dan perjudian merupakan akar dari kebencian dan permusuhan antara manusia, dan sebagaimana kita bisa menyaksikannya, keduanya akan menyebabkan manusia lalai dan lupa untuk mengingat Allah sebagai penciptanya, sehingga dia lupa untuk mendirikan sholat, untuk menegakkan sholat. Keduanya adalah perbuatan setan yang akan menyesatkan manusia, sehingga 10 hal yang berkenaan dengan khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Khamar dilaknat zatnya, peminumnya, yang menyuguhkannya, penjualnya, pembelinya, produsennya, konsumennya, pembawanya, yang dibawanya, dan pemakan hasil dari jual belinya. Ada 10 hal yang kemudian terkait dengan khamar, dan itu dilarang semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak akan berpanjang lebar penjelasan betapa bahayanya khamar dan perjudian. Hal ini juga sudah pasti diketahui oleh mereka yang memang menggunakan akalnya. Yang jelas, khamar adalah bagian dari perangkap setan yang akan menggiring manusia kepada kemungkaran, fitnah, dan kemaksiatan. Yang kelima, permainan dan nyanyian. Keduanya merupakan perangkap setan yang sangat berbahaya. Kata al-lahwu secara etimologis berarti al-la'bu, permainan, dan al-ghina, suara yang mengalun dan menyenangkan. Biasanya nyanyian dipakai dalam rangka merayu atau bermesraan dengan wanita, sebagaimana khamar dan judi. Permainan dan nyanyian pun merupakan perangkap setan yang menggiring manusia kepada kesesatan. Kata Allahu disebut di dalam Al-Quran pada 15 tempat. Salah satu yang menyebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat ke-6 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olo-oloan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud berkata bahwa lahwu, hadis, wal ghina, ucapan yang tidak berguna dan nyanyian, akan menumbuhkan penyakit nifak di dalam hati. Dalam tafsir yang lainnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lahwul hadis adalah alat musik beserta nyanyiannya. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang menyatakan, tidak seorang pun yang mengangkat suaranya untuk bernyanyi, melainkan Allah akan mendatangkan dua setan. Salah satu darinya adalah kepada satu sisi dan yang lain ke sisi yang lainnya. Keduanya tidak akan diam. Dia menggerakkan kedua kakinya sampai dia selesai dan diam. Dari riwayat Anas dari Nabi Muhammad SAW bersabda, dua suara yang dilaknat dan tidak baik akan melarang keduanya, yaitu suara mizmar dan rintihan ketika ditimpa musibah sampai menampar pipi dan merobek-robek baju. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, Rasulullah bersabda, jika umatku melakukan 15 hal ini, maka dia akan ditimpa musibah. Salah satunya disebutkan, jika menggunakan biduanita dan alat musiknya. Dalam hukum bernyanyi, ulama fikih menyatakan, nyanyian adalah hal yang biasa, tetapi nyanyian yang menggerakkan gairah nafsu dan menggiring pada kemungkaran, maka itu yang dilarang. Jadi boleh saja bermusik, asalkan musik yang ada gunanya, musik yang ada faedahnya. Musik di sini adalah nyanyian dan alat musik yang dipadukan atau sendiri-sendiri. Asalkan tidak menimbulkan gairah nafsu ataupun dalam arti melupakan waktu untuk beribadah, itu insya Allah dibolehkan. Jadi itu kata teman saya seperti itu. Mudah-mudahan Anda semua terhindar dari perangkap-perangkap setan. Apa tujuan saya mengunggah ini? Agar kita tahu, oh perangkap setan itu seperti itu. Ya, jadi kita bisa menghindarinya. Apa tadi? Yang pertama adalah kita paham bahwa yang merupakan perangkap setan adalah berhalwat, yaitu bernafsu dengan orang yang bukan suami atau istri kita yang sah. Kemudian perangkap lainnya adalah perempuan yang bukan muhrimnya juga. Yang ketiga adalah gejolak muda untuk menggunakan waktunya. Dia tidak menggunakan waktunya untuk hal yang baik, tetapi malah untuk menganggur. Kemudian juga yang keempat, khamr, minuman keras dan perjudian. Dan yang kelima adalah permainan dan nyanyian atau musik dan permainan yang menyenangkan yang melupakan waktu. Oke, tujuan saya adalah untuk membunuh lupa biar pikiran saya selalu berkembang di saat kita makin tua. Yang kedua adalah saya akan membuat jejak digital, mudah-mudahan walaupun saya meninggal ini masih bermanfaat. Yang ketiga adalah saya berusaha meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya. Hei, waspadailah anak cucu saya akan perangkap setan, ya. Yang 5 tadi yang sudah saya sebutkan. Yang keempat, pesan saya terakhir, pesan saya yang berikutnya adalah jangan tinggalkan sholat, tegakkan sholat. Yang perempuan juga sholat di rumah nggak apa-apa, tapi kalau ke masjid boleh. Yang laki-laki berjamaah lebih baik juga ke masjid. Kemudian disclaimer-nya bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kesamaan ide, kesamaan pendapat, kesamaan tempat, itu kebetulan, dan apabila mengganggu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya bukanlah seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli paranormal begitu, maka apabila ada kesalahan itu adalah manusiawi saya mohon maaf juga. Kemudian barangkali di dalam judul, caption, dan juga gambar itu di dalam thumbnail mungkin berbeda dengan isian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini adalah untuk anak cucu saya, tapi manakala Anda yang
di luar keluarga saya mau mengikuti channel saya, mau mensubscribe channel saya, mau menyempurnakan channel saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah menilainya sebagai perbuatan ibadah. Kemudian yang kelima, bahwa ini adalah pendapat subjektif, jadi masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Oke, saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan perlindungan, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.